Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan kreativitas dengan judul kreatif. Oke, langsung saja ke slide pertama. Di sini ada pengertian kreativitas. Kreativitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang sebelumnya. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Santrop tahun 2007. Selanjutnya, di sini ada tahap-tahap kreativitas. Wallace 1926 dan Havel 1962 mengemukakan ada 4 tahap dalam proses kreativitas yang harus dijalani, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Di sini otak mengumpulkan informasi dan data yang berfungsi sebagai dasar atau riset untuk karya kreatif yang sedang terjadi. Caranya bisa mulai dengan wawancara, mencatat data, membaca, atau kegiatan lain yang berfungsi untuk mengumpulkan ide, fakta, dan opini. Setelah informasi dikumpulkan, dilakukan pengaturan atau pengelolaan terhadap konsep-konsep. Setidaknya ada 2 konsep yang merupakan bahan-bahan untuk pemikiran untuk menimbulkan konsep yang baru. Yang kedua ada tahap inkubasi. Tahap istirahat atau pengendapan merupakan masa penyimpanan informasi dan merenungkannya. Alam bawah sadar mengolah dan mengambil alih informasi, menyemainya dengan mengaitkan berbagai ide, termasuk menjajarkan, memadukan atau menggabungkan, menyortir atau memilah, membayangkan dan menggitari, atau mempersempit atau mencari intisari dari ide. Selanjutnya di sini yang ketiga itu ada tahap pencerahan. Tahap pencerahan ialah saat inspirasi sebuah gagasan baru muncul dalam pikiran seakan-akan dari ketiadaan muncul jawaban baru yang jitu. Sangat dipentingkan sikap santai untuk mendorong tahap inkubasi dan pencerahan ini. Yang keempat ada tahap pelaksanaan atau pembuktian. Tahap penghimpunan data, dana, merencanakan sesuatu, kegiatan hingga menguji gagasan tersebut. Ada yang berhasil cepat, ada juga yang lambat, bahkan ada yang tidak berhasil. Pada tahap ini, terjadi penyempurnaan atau pengujian terhadap ide yang baru sehingga dapat dilaksanakan. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kreativitas. Yang pertama itu ada faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang harmonis dan demokratis mendorong anak untuk mengekspresikan diri, tekanan, dan hambatan. Yang kedua ada faktor lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua ada setelah keluarga. Suasana sekolah, kondisi sekolah sangat kreativitas berkembang. Yang ketiga ada faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat bersifat heterogen dan kultur yang berbeda. Lingkungan yang tidak mengakibatkan anak tidak berkembang kreativitasnya. Selanjutnya, jenis kelamin juga mempengaruhi kreativitas. Anak laki-laki cenderung lebih besar pada perempuan dalam segi kreativitasnya, terutama pada masa anak-anak. Kemudian di sini ada urutan kelahiran. Anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu berbeda tingkat kreativitasnya. Anak yang lahir belakangan dan anak tunggal cenderung lebih kreatif dibanding anak pertama. Terus ada juga tingkat pendidikan orang tua. Anak yang orang tuanya berpendidikan tinggi cenderung lebih kreatif dibanding pendidikan yang lebih. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya, Aaron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan tema yang berbeda, yaitu motivasi. Pengertian motivasi berarti pemberian atau penimbulan motif atau hal menjadi motif. Motif tegasnya, motivasi adalah motif atau hal yang menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan rasa sangat mendesak. Dalam kegiatan pembelajaran, faktor pendukung keberhasilan siswa bukan hanya faktor intelektual, melainkan ada hal yang lebih berperan, yaitu motivasi. Motivasi dalam belajar
sangat dibutuhkan supaya dapat menciptakan kegiatan belajar yang nyaman dan dapat menciptakan keberhasilan dalam belajar. Di sini ada ciri-ciri motivasi, yaitu motivasi mereka yakin akan yang dilakukan akan berhasil. Rasa optimis ini penting untuk dimiliki karena akan meningkatkan semangat untuk memberikan yang terbaik. Di sini ada berani. Yang kedua, menerima tantangan. Orang yang termotivasi berani untuk menerima tantangan, melakukan apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Di sini yang ketiga, mandiri dan bertanggung jawab. Bisa bekerja sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan adalah ciri lain dari orang yang termotivasi. Di sini ada yang keempat, punya gairah hidup. Senyum dan semangat. Itulah yang mudah terlihat dari orang yang bermotivasi tinggi. Gairah hidupnya menyala-nyala seperti api yang membakar kayu. Perjalanan hidup ini merupakan jalani dengan langkah pasti. Di sini ada motivasi dalam pembelajaran. Motivasi jelas sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi yang tinggi dapat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran akan melahirkan kreativitas belajar yang optimal. Hal ini juga akan terlihat dari antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Adanya rasa ingin tahu yang tinggi akan membuat mereka semakin serius dan asik memahami materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Motivasi berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan penggerak tingkah laku. Motivasi mempunyai nilai dalam menentukan keberhasilan, demokratisasi pendidikan, membina kreativitas kelas dan imajinasi guru, pembinaan disiplin kelas, dan menentukan efektivitas belajar. Oleh karena itu, motivasi merupakan prinsip yang harus dikembangkan supaya kegiatan belajar dapat terjadi secara efektif. Di sini ada faktor-faktor motivasi, yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini muncul akibat adanya keinginan individual untuk mendapatkan prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Contohnya seperti harga diri dan prestasi, yaitu sebab timbulnya motivasi dalam diri seseorang bisa dikarenakan ingin mencapai prestasi tertentu atau ingin membuktikan dan meningkatkan harga dirinya. Itu ada yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Banyak faktor yang dapat menjadi faktor eksternal timbulnya motivasi, diantaranya adalah jenis dan sifat pekerjaannya. Faktor jenis dan sifat pekerjaan menjadi dorongan seseorang untuk bekerja dan dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan. Di sini ada fungsi motivasinya. Terdapat beberapa fungsi motivasi yang diperoleh oleh seseorang, diantaranya mendukung timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan sehingga memotivasi melakukan perbuatan. Ada motivasi berfungsi sebagai pengarah untuk mewujudkan keinginan atau tujuan. Ada juga motivasi berfungsi sebagai penggerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Jenis-jenis motivasi itu ada dua. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi intrinsik ialah suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu disebabkan faktor dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh orang lain, karena adanya hasrat untuk mewujudkan tujuannya tertentu. Itu ada yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ialah suatu keinginan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menguntungkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.